Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Berjumpa kembali dalam program Obras, obrolan rasional santai bersama Al-Qurba TV. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup heboh di media sosial dan sedang ramai diperbincangkan tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa diilmiahkan atau tidak? Atau dengan sebutan yang lebih santai, masalah Tuhan itu ilmiah atau tidak? Kebetulan kita pada malam hari ini kedatangan seorang narasumber yang tidak asing ya bagi pemirsa Al-Qurba TV, dan kebetulan Dr. Mohsin Labib adalah salah seorang yang cukup lama berkecimpung di dunia kalam dan filsafat. Bahkan beliau aktif mengajar sekarang ini di Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Sadra di Jakarta. Beliau adalah salah seorang dosen filsafat yang cukup dikagumi dan cukup populer di tengah-tengah mahasiswa dan mahasiswinya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Mohsin Labib, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, tentu saya yakin antum di tengah-tengah kesibukan antum sempat mendengar ya tentang heboh-heboh tentang akhir-akhir ini ada perbincangan tentang Tuhan itu ilmiah atau tidak. Nah, mungkin sebelum kita masuk pada apakah Tuhan itu ilmiah atau tidak, mungkin antum bisa menjelaskan kira-kira apa sih maksud sesuatu itu adalah ilmiah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kata ilmiah itu sendiri problematik. Kalau ilmiah dipahami sebagai sebuah istilah khusus yang sudah dibakukan maknanya, artinya oleh kaum saintis, oleh masyarakat barat, itu ilmiah artinya dia tunduk pada metode observasi yang sudah dianggap sebagai valid. Maka dari itu disebut ilmiah. Artinya dia memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan dalam metodologi ilmu empiris. Sehingga kalau tidak menggunakan metode itu, maka dia tidak disebut sebagai ilmu. Tidak bernilai ilmu. Karena tidak bernilai ilmu, tidak disebut ilmiah. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kata ilmu sebetulnya ya terlanjur digunakan, punya makna yang kalau ilmu pengetahuan, kita pernah tahu istilah ilmu pengetahuan itu artinya maknanya adalah sains. Ilmu pengetahuan itu sains. Jadi kalau orang bicara tentang ilmiah itu artinya scientific. Scientific ya berarti mengikuti kaidah dan metodologi penelitian yang sudah ditetapkan dalam ilmu-ilmu empiris. Makanya kalau ada yang mengatakan apakah Tuhan itu ilmiah atau tidak, mereka yang mengatakan tidak ilmiah itu karena dia punya standar dalam menetapkan sesuatu sebagai ilmiah. Pertama, ya objeknya harus bisa dikenali secara sensual, bisa diindrakan, konkret, dan lain sebagainya. Sementara kalau orang menggunakan kata ilmiah itu dalam pengertian yang umum, ilmiah itu artinya punya basis argumen. Ilmiah itu bisa didasarkan pada bukti-bukti yang tidak selalu empiris. Ya berarti kata ilmiah itu punya pengertian cakupan yang lebih luas. Kayaknya karena tidak ada kesepakatan tentang batasan, terapan, pengertian, cakupan dari kata ilmiah,
boleh jadi yang dimaksud ini ilmiah, ini tidak ilmiah, yang ini maksudnya ilmiah, ternyata artinya dia itu masih menjadi sebuah isu yang bisa diperselisihkan. Maka dari itu harus sepakat dulu tentang kata ilmiah. Kalau seperti saya katakan, dia yang menganggap sesuai dengan kaidah-kaidah sains bahwa Tuhan itu adalah objek yang tidak bisa diobservasi, berarti pengetahuan tentang Tuhan itu tidak masuk kategori ilmu pengetahuan, artinya tidak saintifik. Tapi yang memahami bahwa ilmu itu lebih luas daripada sains yang ditetapkan oleh Barat, dia menganggap itu ilmiah. Ilmiah dalam pengertian yang lebih luas artinya. Makanya ada beda antara, kalau kita hendak bedakan, kalau memang kata ilmiah itu sudah diambil oleh Barat sebagai sains, nah kita dalam bahasa Indonesia agak rumit karena ada ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu sains, kalau ilmu saja mungkin artinya lebih luas, pengetahuan secara umum. Dalam pemikiran Barat, kita bicara tentang ilmiah ya berarti scientific. Tapi boleh jadi kita menggunakan kata makna yang lebih luas daripada ilmiah dalam pengertian ini. Apa? Makanya ada pengetahuan, ada ilmu, ada knowledge. Kalau di Arab modern sekarang kata seorang disebut dengan alim, itu artinya ilmuwan, seorang saintis. Makanya disebut dia ilmuwan dalam bidang kimia, alimun kimiawi, alimun fiziai. Jadi pakar dalam bidang fisika, ahli, ilmuwan dalam bidang fisika. Alimun nawawi, ilmuwan dalam bidang nuklir. Karena ilm sudah mengikuti standar Barat. Ilm bagaimana sains. Bukan ilm dalam pengertian pengetahuan yang jauh lebih luas dari itu. Maka dari itu kita lihat apakah Tuhan itu tidak ilmiah ataukah Tuhan itu ilmiah menurut Barat. Kedua, apakah Tuhan itu ilmiah dalam pengertian yang umum sehingga sains dan non sains juga masuk ataukah tidak. Ini persoalannya. Nah, kalau sains itu artinya begini, agama boleh jadi tidak ilmiah. Tuhan tidak ilmiah. Hal-hal yang tidak bisa diverifikasi, tidak bisa diobservasi, tidak bisa mengikuti kaidah yang ditetapkan dalam ilmu-ilmu empiris, ya tidak ilmiah. Gitu kira-kira. Jadi sebenarnya kembali kepada definisi ilmiah itu apa? Iya. Apakah mau dikhususkan untuk hal-hal yang sifatnya empiris, sehingga kalau begitu maka berarti Tuhan tidak ilmiah, karena memang Tuhan bukan sesuatu yang bersifat empiris, ya kan? Ya, tidak bisa dikenali secara empiris. Tapi kalau seandainya definisi ilmiah itu mencakup yang empiris dan non empiris, maka Tuhan bisa menjadi sesuatu yang sifatnya ilmiah. Jadi ini hanya masalah definisi saja. Yeah. Oke, saya akan bertanya lebih jauh. Berbicara tentang Tuhan, sebenarnya antum sebagai seseorang yang cukup lama saya tahu menggeluti dunia kalam dan dunia filsafat dan masalah-masalah yang terkait dengan teologi dan ketuhanan. Di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, ketika mereka berbicara tentang Tuhan, itu memang berkecamuk, ada banyak hal, ada banyak syubhah, dan boleh jadi mereka sejak awal sudah salah dalam mempersepsi Tuhan. Nah, sekarang yang saya minta dari antum sebagai seorang yang punya pengalaman cukup panjang di dunia kalam dan filsafat, antum ingin memberikan pencerahan seperti apa tentang Tuhan ini kepada masyarakat? Ya, memang agak rumit memang menjelaskan persoalan yang sangat jelas itu kadang-kadang. Jadi kalau para filosof itu tidak berbicara tentang Tuhan lebih dulu. Awal pembahasan itu bukan Tuhan. Jadi kalau kita mau bicara tentang pengetahuan pertama bukan Tuhan. Karena yang hendak kita bicarakan kan adanya Tuhan. Berarti harus bicara tentang ada. Pertama yang dibahas adalah ada. Baru kemudian Tuhan.
Para filosof begitu. Kalau karena filosof itu kan tidak berbicara tentang sesuatu yang mendasar. Mana yang lebih awal dulu itu yang dibahas. Kalau kaum saintis, dia tidak berbicara tentang fakta yang konkret. Karena sejak awal memastikan bahwa yang ada itu yang konkret. Nah, kalau Tuhan ternyata tidak bisa dikonfirmasi, tidak bisa diafirmasi, tidak bisa dipastikan, tidak bisa dibuktikan sebagai sebuah fakta konkret, ya Tuhan menurut kaum saintis tidak ada. Yang di luar kaum saintis dan keluar kaum filosof adalah kaum beragama. Makanya peradaban kalau kita ingin lihat, peradaban yang paling besar itu disebut ada filsafat, ada sains, dan ada agama. Tentu ada budaya dan. Nah, kaum agama ini kan rumit, kompleks sekali persoalannya. Ada yang langsung percaya agama, tidak membahas Tuhan. Ya, pokoknya sudah dijalani. Seolah-olah mereka sudah percaya Tuhan gitu. Buat apa membahas? Toh kita sudah percaya, tinggal menjalani apa ajarannya Tuhan. Ya, orang-orang ini tidak mau membicarakan, tidak penting apakah saintifik ataukah tidak, apakah Tuhan itu ilmiah ataukah tidak ada urusan apa. Yang penting kamu beramal, kamu menjalani kehidupanmu dengan ibadah, dengan sesuai dengan ajaran agama, insya Allah dengan itu kamu mendapatkan ridha Allah, surga dan seterusnya. Sesimpel itu. Ada lagi yang mereka di antara orang yang beragama ini, enggak, kita enggak bisa langsung buat apa arti iman? Menjalani itu karena iman. Nah, ketika mereka bicara tentang iman, sementara yang dia temukan adalah pengetahuan itu hanya bisa diperoleh dengan pendekatan ilmiah atau dengan metode empiris, mereka bingung. Karena menurut mereka, ya realitas itu konkret. Ini semua. Realitas konkret. Dan karena realitas itu konkret, yang bisa memahami, alat yang bisa menggunakannya adalah indera yang kemudian melalui sebuah metode yang sudah ditetapkan, itulah yang disebut dengan ilmu empiris. Artinya Tuhan tidak bisa dipastikan keberadaannya secara empiris. Mereka juga meyakini itu. Faktanya kita juga dalam kehidupan kita kan meyakini sesuatu kalau kita menemukan fakta empiris, fakta konkretnya. Jadi kita sebetulnya, kebanyakan dari kita juga memihak pada prinsip empirisisme itu. Masalahnya mereka sudah percaya Tuhan. Pada saat yang sama mereka mempercayai bahwa pengetahuan tentang fakta, tentang realitas itu hanya dengan proses ini yang sudah ditetapkan dalam ilmu empiris. Tapi pada yang sama mereka juga percaya Tuhan. Nah, kaum saintis yang ekstrim langsung menafikan Tuhan, tidak ada beban. Tuhan itu tidak ada atau Tuhan tidak bisa dikenali. Kalau Tuhan tidak ada, mereka menjadi ateis. Kalau Tuhan tidak bisa dikenali, karena itu disebut dengan agnostik. Tapi basicnya sama. Untuk apa? Anggaplah dia ada, tapi kan dia tidak bisa dikenali dengan empiris. Ya oke, ada, tapi tidak bisa dikenali. Dan karena tidak bisa dikenali, tidak ada ajaran yang bisa kamu anggap itu sebagai ajaran Tuhan. Itu kan konsepnya seperti itu. Kalau Tuhan sejak awal tidak ada, ya tidak ada ajarannya. Sesederhana itu. Nah, orang-orang yang terlanjur bertuhan ini bingung dia. Kalau mereka harus menggunakan metode pengetahuan empiris ini berarti menolak Tuhan, karena Tuhan tidak bisa diyakini, tidak bisa dibuktikan. Oke. Keberadaannya tidak bisa dibuktikan. Akhirnya sementara mereka sudah tahu kata Tuhan. Entah gimana itu prosesnya. Ada kata Tuhan, God, Lord, tergantung bahasa yang digunakan oleh setiap orang. Akhirnya mereka tidak mau seperti kaum agnostik, mereka tidak mau seperti kaum ateis, mereka tetap mempercayai Tuhan. Yang entah gimana prosesnya tiba-tiba ada kata Tuhan dalam kehidupan kita, dalam perbincangan ini. Tapi kata Tuhan ini tidak diciptakan, tidak muncul sebagaimana proses kata yang kita ciptakan untuk memaknai segala sesuatu yang kita kenali dengan indera kita. Kalau kita tahu ada gelas, kita menciptakan kata gelas karena kita pernah menemukan fakta gelasnya, lalu kita punya konsepnya, lalu kita cari jadi makna,
kemudian kita cari kata untuk menandai itu. Tapi ini kata Tuhan muncul tidak dengan proses ini. Mereka tahu, emang pernah ketemu sama Tuhan, emang pernah melihat Tuhan, emang Tuhan itu sesuatu yang bisa dikenali dengan indera, kan tidak. Tapi aku tetap percaya. Tetap percaya ini tidak ada basic ilmiahnya. Akhirnya mereka katakan ini iman. Ternyata mereka menggunakan kata iman itu tujuannya untuk mengatakan ada kepercayaan yang tidak didasarkan pada metode empiris ini. Artinya tidak ada dasarnya secara ilmiah. Dalam tanda petik. Jadi karena tidak ilmiah, mereka tanya, dasarnya apa? Sebagian mengatakan itu sesuatu yang nggak bisa digambarkan. Dan mereka menolak kalau orang yang beragama ini menggunakan ini. Karena pasti ujung-ujungnya menolak Tuhan kan. Jadi dengan metode ilmiah ini, empiris ini, pasti akan menolak Tuhan. Menolak keberadaannya atau menolak mengetahuinya. Tidak keluar dari itu. Karena syarat-syarat untuk bisa menerapkan metode empiris itu tadi itu. Nah. Ya, ya. Sebagian mengatakan ini hidayah. Sebagian mengatakan ini pengalaman intuitif. Sudahlah, pokoknya intinya jangan diilmiahkan. Jangan. Nah, ilmiah itu menurut kaum barat itulah yang disebut dengan logis. Itulah yang disebut dengan rasional. Jadi kalau menyebut rasional itu barat menganggap ya empiris. Ilmiah itu logis itu empiris. Tidak mungkin orang menggunakan metode empiris, tidak menggunakan metode empiris tiba-tiba punya pemahaman yang rasional. Nah, karena tidak rasional, tidak logis menurut barat, berarti tidak ilmiah. Ada sekelompok orang yang mengatakan tidak. Bukan kelompok yang bilang hidayah itu, yang tiba-tiba muncul, bukan juga kaum saintis. Nah, kita bisa memahami Tuhan secara rasional dan itu ilmiah. Gitu. Jadi ada pengetahuan lain yang tidak dengan pengetahuan empiris ini, tapi itu bisa dipertanggungjawabkan dan itu rasional. Itu ilmiah. Apa gimana? Ya dengan memahami hukum kausalitas, dengan lain sebagainya lah. Intinya ada 3 kelompok tentang Tuhan ini. Yang menolak Tuhan, agnostik ateis, yang percaya Tuhan karena ya pokoknya percayalah, iman lah, faith Secara lah. Intuitif atau keterlanjuran. Iya. Atau secara bahasa, jangan percaya Tuhan, sudah terlanjur tahu kata Tuhan, kemudian atau diisi. ikut kepada generasi sebelumnya. Iya, yaitu karena kata berarti. Yang turun itu kata Tuhan, kemudian diisi dengan berbagai macam konsep. Kata dulu baru konsepnya gitu. Tapi ada kelompok yang kayaknya ada ilmiah yang tidak empiris, tapi juga tidak dogmatis. Yaitu membangun sebuah konsep tentang pendekatan filosofis atau pendekatan kalam. Jadi ada kelompok metode filsafat dan metode kalam yang tidak dogmatis, tidak juga empiris. Oke, nah berarti sekarang semakin mengerucut. Nah sekarang coba antum jelaskan secara sederhana agar pemirsa ini memahami tentang pendekatan para filsuf dan pendekatan mutakallimin. Kira-kira perbedaan sederhananya itu seperti apa? Ya, sebetulnya pandangan empirisme itu sebelum pandangan empirisme itu muncul pandangan rasionalisme. Kalau kita cerita Barat ya. Barat modern ini, itu kan awalnya percaya kepada Tuhan, percaya kepada agama. Yang berkuasa itu adalah gereja. Sampai sekian abad hingga penghujung abad 18 atau awal abad 19. Munculnya rasionalisme. Rasionalisme itu mengatakan bahwa sesuatu yang bisa dijelaskan secara rasional itu berarti faktanya benar. Kalau tidak bisa diargumentasikan secara rasional berarti tidak benar. Itu kan. Jadi fakta hanya bisa dipahami secara rasional. Harus ada konsep rasionalnya. Rasional itu logis, tidak harus empiris awalnya. Nah ini dianggap masih ada bau-bau filsafat dan agama. Sehingga akhirnya perlu muncullah empiris. Tidak cukup hanya rasional. Dia harus didukung oleh
pendekatan empiris. Baru fakta itu bisa dianggap ada. Kalau cuma rasional tapi tidak didasarkan kepada metode empiris, maka ia tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk meyakini adanya sesuatu fakta tertentu. Itu dianggap melengkapi rasionalisme, mengoreksi rasionalisme. Nah, sebetulnya rasionalisme dan empiris sudah dua aliran besar dalam epistemologi. Dalam pemikiran manusia juga begitu, secara umum itu hanya ada dua. Orang menggunakan alat pengenalan terhadap realitas itu indera ataukah akal. Kebanyakan mereka yang percaya kepada rasionalisme itu mengatakan pengenalan kita kepada segala sesuatu itu akal. Indera itu hanya mesinnya, hanya alatnya, tapi pelaku yang mengenali sesuatu itu akal gitu. Sehingga dengan itu objeknya tidak harus berbentuk konkret, karena akal adalah alat abstrak. Objeknya adalah sesuatu yang tidak harus bersifat material. Kalau material, indera, akal dengan bantuan indera. Tapi kalau objeknya sesuatu yang tidak bendawi, akal bisa langsung. Paham ya? Ya. Nah, dari sini muncullah para orang-orang beragama, para mutakalimin dan lain sebagainya. Karena Tuhan adalah objek yang abstrak, yang imaterial, objek spiritual, objek non materi, maka dia tidak memerlukan indera. Mengapa? Karena mereka meyakini realitas itu tidak hanya yang indrawi, tidak hanya yang konkret. Realitas itu ada yang konkret, ada yang abstrak, ada yang fisikal, ada yang metafisikal. Khusus untuk akal itu bisa langsung mengenali realitas yang non material. Sementara untuk yang material, akal, tapi dengan bantuan indera. Nah, dua-duanya merasa rasional. Nah, secara umum ini adalah para pemikir, sebutannya lah pemikir. Nanti dibagi pemikir, ada yang pemikir dengan metode kalam, ada pemikir dengan metode filsafat. Tapi secara umum mereka meyakini ada realitas non materi. Mereka adalah penganut metafisika lah, supaya lebih umum. Karena sebutan mutakalimin kan bisa kalangan orang Islam atau tidak. Ini secara umum manusia memang sebagian manusia meyakini adanya realitas imaterial. Dan mereka percaya itu bukan karena doktrin, tapi karena bisa dipahami secara rasional. Artinya dengan akal ini bisa meyakini, memastikan adanya realitas. Realitas apa? Realitas yang selaras dengan akal sebagai sebuah alat imaterial untuk mengenali objek yang imaterial. Nah, kalau fakta luar, Barat bukan meyakini ini harus rasional, tapi rasional yang dengan indera. Makanya mereka make sense. Itu artinya apa? Make sense itu kan artinya bisa dipahami dengan indera, tapi artinya masuk akal. Karena yang bisa masuk akal hanya dengan perantara indera. Gitu kira-kira. Baru di situ muncul kelompok para metafisikawan. Metodenya bisa metode filosofis, bisa metode kalam. Yang filsafat juga ada macam aliran, masing-masing punya metode yang berbeda. Ya, sekarang antum jelaskan dulu pendekatan mutakallimin dan pendekatan para filosof. Untuk kemudian para filosof itu pendekatannya apa saja secara sederhana itu berikutnya. Tapi sekarang perbedaan mendasar pendekatan mutakallimin dan para filosof ini apa? Para mutakallimin itu biasanya disebut dengan para teolog. Walaupun kata teologi itu juga nanti di filsafat juga ada dalam pembagiannya. Tapi kalau disebut dengan mutakallimin, kalau para teolog, para agamawan, para pakar ketuhanan, baik di agama Islam maupun agama-agama yang lain, itu adalah orang yang basis keyakinannya kepada Tuhan itu doktrin. Seperti kelompok yang pertama, iman. Tiba-tiba muncul iman itu. Tapi mereka merasa perlu untuk membangun konsep setelahnya. Sudah percaya Tuhan tapi mencari alasan-alasan rasional untuk itu. Untuk apa? Banyak fungsinya. Pertama, untuk menjelaskan ke orang.
Kedua, untuk mengetahui turunannya. Karena oke, Tuhan bisa dipahami dengan pokoknya iman itulah. Tapi untuk menjelaskan ajaran-ajaran kan tidak bisa gitu. Kan harus dijelaskan. Nah, di situ fungsinya menjelaskan Tuhan, isu-isu di bawah Tuhan. Tuhan itu bisa dilihat, Tuhan itu apa tidak bisa dilihat, Tuhan itu apa, ucapan Tuhan itu qadim atau apa gitu-gitulah sampai ke bawah, sampai ke ajaran. Jadi yang ketiga, fungsi argumen ini untuk supaya membedakannya dari keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, supaya terpisah dari khurafat ini dan lain sebagainya. Jadi minimal mengapa perlu pendekatan ke alam? Pertama untuk diajarkan kepada orang supaya punya basis agama, pemahaman agamanya. Kan agama itu turunan dari ketuhanan kan. Tidak mungkin orang beragama dulu kemudian bertuhan. Nah, bertuhannya memang tidak menggunakan argumen, tapi menjelaskan detail keyakinan tentang Tuhan perlu. Keesaan itu apa, agar terbedakan dari politeisme, henoteisme, dan lain sebagainya. Tapi eksistensinya tidak dibahas. Keesaannya, arti esanya, sifatnya, berapa macam sifatnya, dan lain sebagainya. Ini berbasis rasional, argumentasi. Disitulah terbentuk kalam. Nanti di kalam Islam muncul berbagai macam aliran-aliran yang semuanya percaya kepada Tuhan secara langsung. Tapi perlu pembenaran terhadap itu. Biasanya mereka menggunakan dalil-dalil kausalitas. Seperti misalnya melihat alam dengan semua keragamannya, dengan laut, dengan gunung, dengan seperti yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga mendasarkan argumennya selain dengan Al-Quran, dengan yang percaya itu juga dengan teks Al-Quran itu sendiri, kitab suci, untuk mendukung apa yang menjadi argumennya. Nah, biasanya melihat alam untuk percaya kepada Tuhan. Ya, dan itu yang sering kita lakukan. Begitu kira-kira dengan berbagai macam aliran-aliran di dalamnya. Dari mana orang bertanya, dari mana munculnya argumen-argumen ini? Kan akhirnya menggunakan logika juga itu. Nah, logikanya ternyata terpengaruh oleh kelompok filsafat. Karena di filsafat itu ada 3 aliran besar, kelompok filsafat Islam ya. Filsafat yang percaya kepada metafisika tadi, bahwa ada realitas metafisik. Nah, dalam kelompok aliran filsafat itu ada 3 kelompok yang berbeda-beda. Nah, yang paling mempengaruhi itu salah satu aliran ini yang akhirnya membentuk teologi atau ilmu kalam. Kalam yang akli ya, kalam yang mantik. Ada kalam yang anti mantik, yaitu ahlul hadis. Mereka percaya Tuhan ya karena memang tidak mau menggunakan argumen sama sekali, argumen rasional murni, tidak mau. Semuanya harus based on text. Based on dogma ya. Ya, teks. Ya. Dogmanya pada Tuhan. Dogma itu faith, itu iman gitu saja. Kalau ditanya itu dari Tuhan. Oke. Ya, jadi kemudian terus kalau kaum filsafat seperti apa? Nah, kaum filsafat itu kan apa yang bedakan dari kaum teolog? Bedanya karena subjeknya yang dibahas. Kalau kaum teolog memulainya dari setelah Tuhan. Jadi tidak membahas eksistensi Tuhan, tapi membahas, nah Tuhan yang sudah kita yakini eksistensinya itu bagaimana menjelaskannya. Di situ dimulai. Kalau ini tidak memulai dari Tuhan, memulainya dari existence, dari wujud. Nanti dari wujud Tuhan itu diafirmasi apakah dia wujud ataukah dia ada ataukah tidak ada. Jadi yang dibahas adalah ada, gitu. Ada sebagai ada, itu kan yang menjadi tujuan utama. Bukan ada sebagai benda-benda, tapi ada sebagai ada itu sendiri. Begitu kira-kira. Nah, kalau kemudian sering kita dengar konsep wajibul wujud, itu punya para filsuf atau punya ulama kalam atau punya keduanya? Oh iya, seperti saya katakan bahwa kalam itu frasa-frasanya, istilah-istilahnya, argumentasinya ngambil dari para filsuf. Para filsuf pertama membahas wujud.
menyelesaikan problem wujud. Nanti kita bahas apa yang menjadi isu yang menjadi isu utama para filsuf sampai berbeda-beda. Dan di antara semua yang paling sesuai menurut para mutakallimin itu adalah salah satu aliran filsafat yang dominan di kalangan filsuf. Mereka membahasnya dari wujud. Ada itu apa, ini nanti. Ini yang disebut dengan al-ilahiyat bil ma'nal a'am. Metafisika umum, ketuhanan dalam pengertian eksisten. Bukan Tuhan sebagai Tuhan yang disembah. Tuhan eksistensinya, bukan Tuhan zatnya. Nah, nanti ada bagian kedua setelah ini selesai, baru al-ilahiyat bil ma'nal akhas. Ini yang disebut dengan filsafat ketuhanan, bukan teologi dalam pengertian kalam. Jadi di filsafat itu ada 3 isu yang utama. Pertama, epistemologi, pengetahuan itu sendiri. Biasanya diajarkan gitu. Kemudian ada ontologi, itu membahas ontos. Epistem itu pengetahuan, ontos itu keberadaan. Oke, keberadaan itu begini dan begitu, begini. Bagaimana menerapkan konsep yang universal tentang wujud itu diterapkan terhadap theos, terhadap Tuhan. Nah, di sini bertemu antara para teolog dan para filosof. Mereka tidak ikut rapat-rapat sebelumnya. Mereka langsung terima jadi dari konsep ketuhanan. Disitulah muncul wajibul wujud. Para filosof menggunakan kata wajibul wujud, tapi wajibul wujud dengan basis existence. Begitu kira-kira. Oke, semakin menarik Ustadz ya. Tentu para pemirsa yang mendengar keterangan antum pasti mereka nanti dengan berbagai macam istilah yang antum sebut mereka akan mendalami lebih jauh. Tapi secara umum antum sudah memberikan guidance ya. Nah, sekarang saya tertarik untuk bertanya tentang pandangan-pandangan ketuhanan menurut para filsuf. Apakah para filsuf ini hanya satu kelompok atau ada kelompok-kelompok besar di antara mereka? Dan seperti apa pandangan-pandangannya? Para filsuf tidak secara eksplisit membahas Tuhan. Nanti kalau Tuhan sudah masuk dalam kalam atau filsafat yang pada tahapan al-ilahiyat bil ma'nal akhas. Karena tidak relevan bicara Tuhan kalau belum ada eksistensi. Oke. Jadi para filosof ini kita bilang para filosof seolah-olah para filosof kumpul. Enggak, ini dinamika pemikiran sejarah. Nah, awalnya itu orang apakah di luar ini ada realitas atau tidak? Setiap orang manusia apakah jangan-jangan ini pikiran saya ataukah memang kenyataan itu ada? Ini kan itu manusia selalu dimulai. Tapi rata-rata manusia percaya adanya realitas karena saya merespon, ya kan? Nah, untuk menyikapi realitas itu manusia berbeda-beda. Manusia sebetulnya semuanya. Tapi yang mau memikirkan secara serius disebut para filosof lah. Kan tahu sejarahnya muncul Philo and Sophia, cinta kebijakan, karena sebelumnya manusia nganggap ada sekelompok orang yang nganggap, nah ini realitas tergantung kita yang nganggap. Ini mengacaukan, karena baik itu tergantung penilaian kita. Benar ada itu atau itu penafsiran setiap orang, kan kacau kalau setiap orang begitu. Ini kaum sofi, awalnya kaum bijak, ternyata mereka tidak bijak. Makanya kalau orang suka memutar balik itu disebut kaum sofis. Dan sesuatu kalau jelimet itu disebut sofistik. Awalnya ya sofi bijak itu artinya. Canggih atau jelimet itu disebut sophisticated gitu. Awalnya karena rumit akhirnya orang tidak paham, oh takluk sudah. Dibulut-bulut gitu orang diputar-putarkan. Nah, kalau para filosof itu mengafirmasi adanya realitas, tapi mengidentifikasi, memahami, menjelaskan tentang realitas itu di sisi orang yang berbeda-beda. Secara umum tidak mungkin kita mengurut panjang kan. Ya. Ada. Itu yang menjadi titik awal kan ada. Sebagian orang menganggap ada itu satu. Ada itu satu. Nah, kalau ada itu satu karena mereka sebelumnya ingin mengatakan kalau ada itu banyak. Kalau ada itu banyak. Sementara banyak itu artinya berbeda. Mana mungkin berbeda dalam sesuatu yang tidak beda. Antara ada dan ada berbeda. Sesuatu terbedakan bukan karena adanya.
pasti karena sifat-sifat khusus yang di atas beda itu, di atas ada itu. Tapi kalau ada, menurut dia nggak mungkin ini ada, ini ada. Kalau ini ada dua ada. Sementara ada itu sendiri lawannya hanya tiada. Jadi nggak mungkin ada dua ada. Gitu. Ya, ya, menarik. Akhirnya karena meyakini bahwa ada itu pasti satu. Nah ini yang kelihatannya banyak itu cuma kelihatan. Itu cuma halusinasi. Yang ada cuma satu. Gitu loh. Nanti ini bisa sampai berujung pada keyakinan bahwa ini semuanya Tuhan. Dengan prinsip yang sering kita dengar walaupun kadang-kadang tidak tepat, tapi sering dia wahdatul wujud. Wahdatul wujud artinya wujud itu satu, eksistensi itu unik, satu dan sebagainya. Nah, yang ada ini cuma gambaran-gambaran, ini hanya halusinasi atau anggapan atau apapun. Sehingga kadang-kadang di saknya ada Tuhan, ada ini kan, ada celoteh-celoteh para sufi. Boleh jadi awalnya itu gitu. Karena meyakini semuanya satu. Tapi sebagian orang menggunakan kata wujud-wujud tidak tahu persoalannya apa gitu sumbernya. Ini sumbernya. Sebab takut kalau satu itu dibagi. Ya berarti kalau satu itu dibagi berarti dia terbagi, dia terbatasi oleh yang dua ini. Dan gitu. Nah ini disebut dengan kelompok yang meyakini monisme. Aliran kesatuan eksistens. Kelompok kedua mengatakan, ya tidak mungkin lah kita masa menafikan diri kita sendiri. Memang kita ini pura-pura. Ya, semuanya ini ada. Dan buktinya ada sesuatu yang memang kita anggap pura-pura khayalan. Itu artinya ada yang khayalan, ada yang enggak. Gitu loh. Faktanya antara kursi sama meja berbeda. Faktanya antara gelas dan handphone berbeda. Itu artinya masing-masing memiliki eksistensinya sendiri-sendiri. Jadi eksistensi itu banyak. Lawan dari yang menganggap bahwa eksistensi itu satu. Kathratul wujud. Bahwa wujud itu justru yang satu tidak ada. Karena satu berlawanan dengan yang satu lain. Jadi meyakini satu-satu. Satu dan satu dan satu dan satu gitu. Pluralisme. Kalau satu monisme, ini pluralisme. Nah, pandangan pluralisme ini yang paling banyak diterima orang, karena memang orang faktanya meyakini ini beda dengan ini, berarti masing-masing punya wujudnya sendiri-sendiri. Dalam pikiran mereka wujud itu bukanlah sesuatu yang harus sama, malah wujud itu harus berbeda-beda. Kalau tidak beda-beda bagaimana kita bisa meyakini perbedaan satu dengan yang lain, sampai akhirnya bahwa kebenaran itu banyak. Ini turunannya nanti pluralisme dan sebagainya, bahwa keragaman ini suatu yang tidak bisa ditolak, kan sering kita ngomong gitu. Nah, tiba-tiba muncul filsafat ketiga yang melihat ini dan itu, ini problem. Karena satu lawannya banyak, banyak lawannya satu. Seperti tidak bisa dipertemukan. Tidak bisa dipertemukan. Kelompok ketiga mengatakan satu, faktanya ada banyak. Banyak realitas yang berbeda-beda. Mengatakan banyak, ini banyak kalau enggak karena satu ya tidak bisa jadi banyak gitu. Siap. Ini kan banyak. Itu karena ada satu meja yang mempertemukan. Ya. Sementara satu lawannya banyak, bingung dia. Satu sekaligus banyak. Ada yang mengatakan ini banyak ini. Itu seperti cahaya, enggak benar-benar banyak. Gitu. Satu tok sebetulnya. Seperti cahaya yang bertingkat-tingkat. Tergantung wattnya, semuanya satu cahaya. Jadi kalau kita beli cahaya, beli lampu, itu ya cahaya murni. Tapi wattnya lebih kecil. Bukan saya mau beli lampu 100 watt, gelapnya 25 watt. Tidak mungkin, tidak ada gelap. Jadi semuanya adalah cahaya. Itu ingin mendukung kelompok yang mengatakan bahwa wujud itu satu. Tapi satu itu, banyak itu ditafsirkan sebagai banyaknya gradasinya itu, tingkatan, spektrumnya itu yang berbeda-beda. Tapi semuanya adalah satu. Itu kan berarti bisa menggabungkan antara satu dan banyak itu. Jadi jembatan lah. Iya, enggak, artinya menyelesaikan ternyata banyak dan satu bisa gabung. Tetap wujud itu satu, tapi dalam satu itu ada banyak-banyak ini. Enak wis. Dia ingin menyelesaikan problem satu dan banyak yang selama ini bertentang. Sementara para mutakalimin sudah kadung ngambil hasil produksinya kaum pluralis ini, kaum peripatetik ini, dibawa langsung
Tuhan pun dibagi sifatnya, ininya. Banyak sudah rebutan para teolog itu. Hasil masakannya para filosof peripatetik atau pluralis ini. Enak wis, ada Tuhan, ada makhluk, ada ini, ada ini, ada. Semua dibagi-bagi gitu. Yeah. Ada materi, ada non materi, ada jasmani, ada rohani, ada atas, ada bawah, ada belakang, ada depan, ada depan, ada belakang, ada ini. Pokoknya semua dibagi-bagi. Kan logikanya logika keragaman. Yeah. Semuanya dibangun dengan keragaman gitu. Ada baik, ada buruk, ada ini. Ada baik, ada buruk. Ya, karena baik itu ada, buruk itu ada. Semuanya ada Tuhan. Terus ini sampai ke bawah. Sampai ke bawah, sampai kehidupan itu cocok sama kaum saintis yang memang melihat bahwa realitas itu hanya keragaman. Ketemu kaum saintis sama para teolog ini. Sama-sama meyakini bahwa realitas itu keragaman. Kata kaum saintis, kalau keragaman berarti otomatis satu membatasi yang satu. Kalian percaya Tuhan, tapi juga kalian percaya bahwa ada yang membatasi sesuatu itu. Gitu. Yang paling aman yang tidak ada, cuma satu. Sampai dia ya sama-sama Tuhannya nih ngobrol-ngobrol. Artinya semua Tuhan gitu loh. Ya, ya. Sampai akhirnya dia meyakini dirinya Tuhan, dan akhirnya orang-orang yang sudah percaya ini Tuhan, ini makhluk, loh ini ngaku Tuhan disembelih. Banyak yang akhirnya enggak papong saya disembelih sama Tuhan. Ya, seperti Hallaj itu ya. Iya, banyak lah gitu. Ini penggambaran sederhananya lah. Nah, ternyata ada lagi yang mengoreksi. Bagus sebetulnya menjelaskan bahwa bahwa ada Tuhan, ada wujud, dan ada yang banyak di dalam wujud. Ini belum menyebut Tuhan. Belum ada. Ini sudah kadung bagi-bagi Tuhan makhluk. Ini belum, Mas. Ini masih tetap tentang wujud itu. Menurut yang muncul belakangan, sekaligus mengambil pandangan yang terakhir itu, tapi lebih dulu mana wujud dan cahaya? Ditanya. Ini yang bergradasi wujudnya atau cahayanya? Nah, kalau yang bergradasi cahayanya, berarti tanpa wujud dong cahaya itu. Kalau tanpa wujud berarti tidak ada cahaya. Buat apa bagi cahaya yang bergradasi kalau yang cahayanya sendiri tidak? Ini bergradasinya karena cahayanya atau karena wujudnya? Kalau karena cahayanya, berarti adakah sesuatu yang disebut cahaya tapi tidak ada? Artinya dia ingin mengatakan, yang bergradasi itu bukan cahaya, tapi wujud. Lebih dulu mana wujud dan cahaya? Ya lebih dulu wujud. Kalau wujud itu artinya ada. Mana mungkin kita menyebut cahaya tapi tidak ada. Daripada membuat contoh cahaya dan mengatakan bahwa cahaya itu yang bergradasi, yakini bahwa yang bergradasi itu ada. Dan cahaya adalah salah satu yang paling ada, gitu loh. Itu tidak apa-apa. Al-Quran juga mencontohkan itu. Artinya, kamu jangan debat apakah wujud ada itu satu atau banyak. Kalau kamu membahas ada itu satu atau banyak, berarti kamu mau posisikan ada itu seperti gelas ini satu atau banyak. Sementara ada itu sebelum gelas. Kamu tidak boleh mempredikasi apapun atas ada. Jangan memasukkan perdebatan ada satu dan banyak itu dalam persoalan ada. Karena ada mendahului satu dan banyak. Jadi bertanya apakah ada itu satu atau banyak tidak relevan. Di dalam ada itu ada banyak, ada satu. Maka dari itu, kalau kita tahu, oh dalam ada ini ada banyak, ada satu, ada bersih, ada kotor, ada tinggi, ada semua itu ada kan? Ya berarti yang ada cuma ada. Yang lainnya itu berada dalam ada. Nah itulah Tuhan yang ada. Loh, jadi semuanya ini ada. Ya, Tuhan ada. Makhluknya juga ada. Lah kan sama dengan yang beragam. Tunggu dulu. Memang kita ada. Tapi ada itu semuanya satu. Loh, kok bisa? Ada satu sekaligus banyak. Esa sekaligus beragam. Itu kan muskil gitu. Nggak mau mereka. Para teolog, wah ini sudah bau-bau syirik ini banyak-banyak gitu. Akhirnya dijelaskan bahwa ini sama dengan cahaya itu. Semuanya cahaya, tapi bertingkat-tingkat. Wujud itu semuanya satu wujud, satu ada. Tapi ada itu tingkatannya macam-macam. Yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Tapi semuanya terliputi oleh satu. Sehingga
semuanya berada dalam satu itu. Dalam satu itu ada banyak, ada satu, ada ini semuanya. Nah, karena semuanya berada dalam satu, jangan dipertanyakan ada ini satu atau banyak. Ada satu itu berada dalam, lebih dulu mana ada dan satu. Satu banyak dan satu dan ada. Ya lebih dulu ada dulu. Setelah ada, baru kita bilang ini banyak, ini satu, ini bagus, ini buruk. Jangan tanya, ada itu baik atau buruk. Ada dulu baru kita tanya dia baik atau buruk. Nah, para filsuf sebelumnya terjebak dalam persoalan ada itu seolah-olah bukan sesuatu yang ada. Ada itu sebagai sesuatu yang muncul belakangan. Di sinilah persoalan antara as-shalatul wujud dan as-shalatul mahiyah. Ini terlalu khas, tapi intinya yang diinginkan bahwa ada itu satu, di dalam satu yang satu itu ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada keragaman. Jadi keragaman dan satu itu adalah bagian dari yang, jadi ada dua satu ya. Satu yang pertama, yaitu wujud, ada satu bagian lawan dari yang dua, tiga, empat. Jadi sebenarnya semuanya adalah satu-satu. Berada dalam satu. Jadi ada satu dan ada satuan-satuan. Nah, lalu orang tanya, Tuhan di mana? Tuhan adalah wujud yang satu yang semuanya. Lalu terus gimana posisi kita? Tuhan ada, tapi kita juga ada. Adanya Tuhan kan berarti tidak ada sesuatu selain kita. Kalau ada cuma satu, kalau ada itu cuma satu, kan berarti kita tidak boleh ada. Supaya kalau kita ada, kita kan membatasi adanya Tuhan. Ya, ya. Nah, itu digambarkan dengan gradasi. Gimana cara memahami gradasi? Gini cara gampangnya. Anda tahu ada sesuatu yang ada, tapi sebetulnya dia tidak ada pada dirinya. Sepertinya ada, kita Allah ada, makhluk ada. Kita kan tidak bisa seperti sufi itu, ini tidak ada, buat apa ada? Kalau memang tidak ada, buat apa membahas? Oh, tidak ada. Tuhan ada, selain Tuhan juga ada. Tapi yang selain Tuhan itu bagian dari Tuhan. Kok bisa? Begini. Adanya ya apa? Memahami kos. Kalau kita lihat ranjang dan kolong. Tahu enggak kita ada kolong jembatan, kolong ranjang, kolong. Kolong-kolong ini ada. Makanya kita naruh di mana? Tak taruh di kolong. Naruh kardus, naruh kotak, naruh apa segala macam. Padahal kolong itu enggak ada. Kalau enggak ada ranjang, enggak ada. Kita ini adalah kolong-kolong yang keberadaannya bergantung kepada sang ranjang. Hanya contoh sampai di situ. Jangan tanya merek apa ranjangnya, tapi panjang-panjang. Nah, ini sekedar ilustrasi ya, bahwa sebenarnya kolong itu adalah sebuah keberadaan yang bergantung pada. Ya, oke. Jadi Allah ada, yang satu itu ada, yang banyak juga ada. Tapi yang banyak bergantung kepada yang satu itu. Sehingga kalau tidak ada itu, dia juga tidak ada. Ini pendekatan kolong. Ya, pendekatan kolong. Ya, tapi itu sangat menarik itu karena dengan contoh yang sederhana ini artinya masalah yang rumit setidak-tidaknya kita bisa memahaminya dengan cukup sederhana. Mungkin di bagian-bagian akhir, Ustaz. Kalau ada orang yang membuat statement seperti ini, apakah Tuhan itu bisa dirasionalkan? Ya. Bagaimana antum memberikan tanggapan? Itu terlalu apa ya? Ya harus ditanya lebih detail dari apa yang dimaksud dengan pertanyaannya itu. Karena boleh jadi kalau Tuhan itu eksistensinya, konsepnya, katanya, namanya, ini apa yang dimaksud? Kalau eksistensi Tuhan, adanya Tuhan tidak bisa dikonsepkan. Kan mendahului konsep, ada itu. Kita ada, apakah kita mikir dulu baru ada, atau kita ada dulu baru mikir? Ada dulu baru mikir. Jadi mendahului, adanya kita mendahului konsep. Bisa dirasionalkan? Tidak bisa. Adanya. Tapi setelah itu kita mengkonsepkan. Itu artinya yang kita konsepkan, konsep tentang adanya kita. Jadi Tuhan sendiri sebagai eksistensi tidak bisa dirasionalkan. Karena rasio muncul setelah. Tapi konsep Tuhan bisa dirasionalkan. Ya kita mengandaikan seolah dia konsep. Padahal Tuhan sendiri bukan konsep. Dia eksisten itu sendiri. Jadi kalau bilang Tuhan bisa dirasionalkan. Kalau Anda maksud itu adalah konsep tentang Tuhan, ya bisa.
Apakah persoalan itu benar atau salah urusan lain. Ini kan cuma tanya bisa. Iya, iya, iya. Kalau ada yang mengatakan Tuhan tidak bisa dirasionalkan juga benar. Kalau artinya bahwa Tuhan itu eksisten tidak bisa dirasionalkan. Dia dihayati, dirasakan, sudah terjadi pada diri kita. Jadi kalau kata Tuhan, makanya kata Tuhan. Nah, kata Tuhan sebagai kata kan ada. Tuhan sebagai konsep juga ada. Tuhan sebagai realitas itu sendiri juga ada. Tapi kita jangan beriman kepada konsep, jangan beriman kepada kata, tapi beriman kepada realitasnya. Dari mana? Kembali kepada kesadaran awal bahwa kita ini adanya juga tidak ada yang memberitahu. Bukan kita mikir baru kita ada. Ada dulu kita baru mikir. Jadi kalau ada yang mengatakan aku berpikir lalu aku ada. Jadi kalau kamu tidak mikir kamu tidak ada. Ya karena aku ada aku berpikir. Ada dulu baru berpikir. Nah kalau ada dulu baru berpikir berarti adanya bukan dari berpikir. Nah, karena bukan dari berpikir, apakah bisa dirasionalkan? Tidak bisa. Kalau eksistensinya tidak bisa dirasakan. Itu hanya bisa dialami, tidak bisa dipahami. Tapi kita bisa menceritakan pengalaman keyakinan kita secara rasional. Dari situ para filosof. Jadi para filosof juga membahas tentang konsep, bukan membahas tentang eksistensi. Eksistensi kehadiran. Tapi menceritakan kehadiran kita harus dengan konsep. Makanya husuli, bukan huduri. Hudurinya sudah terjadi sebelumnya. Jadi disebut ilmiah tidak ilmiah, ini seperti debat pepesan kosong. Rebutan pepesan kosong. Tergantung orang yang mempersepsinya. Kadang itu hanya untuk gimmick-gimmick atau tujuan untuk meramaikan panggung media sosial yang kadang tidak jelas. Apalagi tema-tema begini ini belum tentu baik kalau tidak dijelaskan secara benar. Apalagi tujuannya untuk berdebat, akhirnya muncul kelompok pro dan kontra. Saya kira pembahasan begini perlu dibicarakan dalam forum-forum yang khusus. Kalau mau detail pun tidak mungkin kita bicarakan. Dan orang-orang yang memang sudah punya kesiapan untuk menerima penjelasan-penjelasan yang tidak umum ini. Supaya tidak muncul kesalahpahaman. Sebab percaya kepada Tuhan dengan caranya siapapun, selama dia bisa bertanggungjawabkan, kan cukup. Ittaqullah mastata'tum. Allah menuntut orang sesuai dengan kemampuannya. Jadi ada yang pendekatan filosofis, ada yang dengan pendekatan kalam, ada yang mantap, tidak apa-apa juga, selama dia berbuat baik. Ya cuma bedanya CC-nya kan. Tergantung CC-nya. Nah kalau CC-nya rendah, ya balapannya juga di level yang sesuai. Likullin darajatun mimma amilu. Oke, terima kasih Ustadz. Saya terus terang tidak minta antum untuk melakukan closing statement, tapi karena penjelasan antum di bagian akhir tadi itu sudah sangat mencerahkan. Mungkin saya akan tutup dengan pernyataan dari lulusan terbaik Madrasah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kala beliau menjelaskan tentang ma'rifatullah. Beliau dalam kalimat yang pendek mengatakan bahwa awwaluddin ma'rifatuhu, dasar beragama itu adalah mengenal Tuhan. Beliau kemudian melanjutkan, wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bih, dan sempurnanya ma'rifah adalah ketika seseorang sampai pada keyakinan yang seyakin-yakinnya akan keberadaan Tuhan. Jadi apapun alasannya, ketika seseorang sudah yakin seyakin-yakinnya, berarti dia telah sampai pada ma'rifah yang sempurna. Wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bih. Lalu beliau melanjutkan, wa kamalu tasdiqi bihi tauhiduh. Apa ukuran seseorang dikatakan dia sudah yakin seyakin-yakinnya ketika dia mensegala-galakan Allah Subhanahu wa taala. Tauhiduh dalam segala hal. Dia mensegala-galakan Allah. Dan ditutup oleh beliau, wa kamalu tauhidihi al-ikhlasu lahu, dan barometer seseorang itu telah mensegala-galakan Allah adalah ketika seseorang berbuat tulus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan obras kita memberikan pencerahan ya, dan memberikan motivasi kepada para pemirsa untuk menelaah lebih jauh tentang masalah-masalah
ketuhanan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa insya Allah. Sampai berjumpa pada obras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.